Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan Allah senantiasa melindungi kita dari berbagai macam penyakit yang sedang melanda negeri ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran fikih kelas 6 yang pada kesempatan kali ini akan dibahas adalah membiasakan mengkonsumsi daging binatang yang halal. Baik, sebelum dijelaskan mengenai bagaimana cara membiasakan kita mengkonsumsi daging dari binatang yang halal, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik bersikap hati-hati dalam mengkonsumsi makanan yang berbahan daging dari binatang. Bagi seorang muslim, makanan bukan sekedar mengisi perut dan penyehat badan saja, sehingga diusahakan makanan yang kita konsumsi itu harus bergizi, tetapi di samping itu juga harus halal dan baik bagi tubuh kita. Sebagaimana firman Allah menjelaskan bahwasanya di dalam surat Al-Baqarah 168, Ya Yuhannas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa yang ada di muka bumi ini. Selanjutnya firman Allah yang lain menjelaskan, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik dari yang telah kami rizkikan kepadamu. Tentunya dalam hal ini Allah memerintahkan kepada kita untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang baik dan halal, tidak hanya baik untuk tubuh, tapi juga baik untuk rohani. Oleh karenanya, kita harus berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan yang berbahan daging dari binatang, mengingat tidak semuanya binatang yang Allah ciptakan itu halal untuk kita konsumsi. Ayat yang tadi dibacakan di dalam surat Al-Baqarah tersebut tadi tentunya memberikan gambaran kepada kita bagaimana seharusnya kita membiasakan mengkonsumsi daging yang berasal dari binatang yang halal. Pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwasanya makanan atau daging yang akan kita konsumsi itu halal dan baik untuk kesehatan kita. Jadi, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya makanan itu tidak hanya berstatus halal, tapi juga baik bagi kesehatan tubuh kita, baik jasmani maupun rohani. Yang kedua, bagaimana cara kita membiasakan mengkonsumsi daging binatang yang halal? Pastikan daging yang akan kita konsumsi itu sehat dan bergizi. Apalagi di zaman sekarang itu banyak sekali orang-orang yang tidak jujur ketika menjual daging dari binatang. Ada yang misalnya seperti daging ayam tiren ya, mati kemarin, kemudian dijual. Sudah tidak sehat dan sudah tidak bergizi tentunya. Yang ketiga, tentunya kita harus tahu bahwasanya daging yang akan kita konsumsi itu tidak berasal dari binatang yang haram. Ini yang harus kita hati-hati bahwasanya, dan kita harus bisa membedakan mana daging yang berasal dari binatang yang halal dan mana daging yang berasal dari binatang yang haram. Yang keempat tentunya tidak terlepas dari apakah binatang itu halal atau tidak, kemudian bagaimana cara kita mendapatkannya. Tentunya daging yang halal yang dapat kita konsumsi itu harus didapat dengan cara yang halal. Yang kemudian keempat hal tersebut yang harus kita perhatikan untuk membiasakan mengkonsumsi daging binatang yang halal.
Baik, kita sama-sama tahu bahwasanya Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, yaitu agama rahmat bagi seluruh alam. Tentunya tidak semata-mata Allah memerintahkan kepada kita untuk mengkonsumsi daging yang berasal dari binatang yang halal. Tentunya pasti ada hikmah di balik apa yang telah Allah perintahkan, atau ada hikmah di balik dari apa yang Allah larang untuk kita semuanya. Nah, dalam hal ini tentunya mengkonsumsi daging yang berasal dari binatang halal memiliki beberapa manfaat atau hikmah yang bisa kita petik dari apa yang Allah perintahkan. Yang pertama tentunya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tentunya memelihara diri secara lahir dan batin. Dan yang keempat, sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya makanan-makanan yang halal tentunya akan berakibat positif bagi tubuh kita, baik jasmani maupun rohani kita. Selain yang tadi sudah dijelaskan mengenai manfaat atau hikmah dari mengkonsumsi daging yang berasal dari binatang yang halal, tentunya Allah juga memberikan manfaat lain daripada mengkonsumsi daging yang berasal dari binatang yang haram. Yang pertama, dengan membiasakan diri kita mengkonsumsi daging yang berasal dari binatang halal, tentunya memberikan ketenangan dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah memperoleh iman dan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperoleh kepribadian jujur dalam hidup dan sikap yang apa adanya. Yang terakhir, hikmah yang terakhir, yang lainnya adalah mendapatkan rezeki yang barokah baik dunia dan juga akhirat. Tentunya kita harus ingat bahwasanya yang halal itu tidak hanya zatnya, tetapi juga halal bagaimana cara mendapatkannya. Selain itu juga tidak hanya halal saja, tetapi juga harus halalan thayyiban. Baik, demikian pembelajaran fikih kali ini. Semoga apa yang Bapak jelaskan tadi bisa kalian pahami dan bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kalian lebih berhati-hati dalam memilih daging yang akan dikonsumsi. Harus berhati-hati dalam memilih daging yang akan dimakan, apakah daging itu berasal dari binatang-binatang yang halal atau tidak, ataukah daging tersebut diproses dengan cara yang benar atau tidak. Oleh karena itu, kita senantiasa berdoa kepada Allah sehingga agar senantiasa dilindungi dari hal-hal yang tidak baik di dunia ini ya. Sekali lagi, semoga apa yang Bapak jelaskan bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti. Untuk hari ini Bapak tidak akan memberikan tugas apa-apa. Kalian cukup menyimak video atau materi yang ada pada video ini. Bagi yang belum menyelesaikan tugas minggu kemarin, mengklasifikasikan nama-nama binatang, baik binatang ternak, binatang yang hidup di air, binatang unggas, silakan untuk segera menyelesaikannya dan mengirimkan hasil klasifikasinya kepada Bapak. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.